Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Umano KTS Job part 51. Nah, di part 51 ini saya akan membahas tentang beberapa faktor ya. Ini yang menyebabkan tim sepak bola ini akhirnya degradasi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu degradasi ya. Nah, degradasi ini adalah dimana tim yang finish pada zona degradasi ini akan turun kasta ya, ke kasta bawahnya ya. Ini di kompetisi yang akan datang. Nah, biasanya untuk penempatan degradasi tim ini yaitu peringkat terbawah ya. Ini kadang di beberapa liga di sepak bola di dunia ya, tim yang degradasi ini ada yang berjumlah 3, ada yang berjumlah 6, ada yang berjumlah 4, bahkan ada yang berjumlah 1. Nah, kalau seingat saya, terutama di Liga Indonesia ini pernah ya, yang degradasi ini dihapuskan, kemudian peringkat bawahnya ini hanya playoff degradasi, yaitu di Liga Indonesia ISL ya, tahun 2010-2011. Nah, kemudian ini juga ada kompetisi yang kemudian tidak jadi mendegradasikan tim yang berkompetisi di tahun tersebut ya. Ini juga di Liga Indonesia tahun 2005-2006 ya, sekitar segitu. Ini alasan tidak ada degradasi waktu itu karena tim PSIM Yogyakarta dan tim PSS Sleman ini mengalami musibah erupsi Gunung Merapi ya, sehingga dua tim asal daerah istimewa Yogyakarta ini akhirnya tidak bisa melanjutkan kompetisi tersebut ya, Liga Indonesia waktu itu, karena memang tim ini memang dibubarkan dan fokus untuk Pemda setempat fokus untuk pada penanganan erupsi Gunung Merapi di waktu itu. Nah, ini kalau kita beberapa ya, ada faktor-faktornya yang menyebabkan tim ini degradasi. Ini yang saya ingat ini ada sekitar 5 atau 6 ya. Ini kalau saya jabarkan ya. Nah, kebetulan saya ini juga menjabarkannya ini kebetulan nggak ada kertas ya, nggak ada contekan. Nah, jadi ini saya ingat-ingat sekitar ada 5 sampai 6 yang menyebabkan beberapa tim ini akhirnya terdegradasi ke kasta bawahnya. Nah, yang pertama ini kalau menurut saya ini mistaktik ya, atau mistaktik ini biasanya ini terjadi karena tim ini tidak bisa bersaing di kompetisi ya. Nah, kalau sistem di kompetisi ini adalah tim tersebut harus konsisten untuk meraih poin, baik itu 3 poin untuk hasil kemenangan ya di suatu pertandingan, ataupun hasil seri ya yang mendapatkan 1 poin di kompetisi liga. Nah, ini mistaktik ini biasanya terjadi ketika pergantian pelatih. Nah, kalau misalkan di awal ini pelatihnya misalkan si A, kemudian di tengah kompetisi si A ini tidak bisa memenuhi ekspektasi tim tersebut. Nah, akhirnya biasanya pelatih si A ini diganti oleh si B ya di tim ini. Akhirnya ini biasanya ada mistaktik karena setiap pelatih kan mempunyai taktik tersendiri. Nah, ini biasanya pemain ya yang menjadi tim yang mengikuti tim tersebut ini ada beberapa yang tidak bisa mengikuti taktik dari pelatih baru ini. Nah, akhirnya ini bisa dikatakan tidak konsisten. Akhirnya tim ini untuk mendapatkan poin dan akhirnya bisa masuk ke zona degradasi. Nah, ini kalau contoh-contohnya ini sudah banyak ya. Kalau menurut saya ini, saya sebagai yang istilahnya sudah menonton sepak bola. Nah, ini ada tim yang terdegradasi karena faktor mistaktik ataupun dijelaskannya adalah faktor pergantian pelatih. Nah, kemudian yang kedua ini ada konsistensi mainnya. Nah, ini jadi juga saya singgung ya, konsistensi mainnya. Tadi juga saya jelaskan di awal ini, kalau kompetisi liga ini memang harus dituntut konsisten untuk meraih poin ya, baik itu 3 poin ataupun 1 poin seperti yang saya jabarkan tadi. Ini berbeda kalau dengan
kompetisi sistem gugur. Nah ini kalau sistem gugur ini biasanya ada di turnamen seperti contohnya di Piala Liga ya, seperti FA Cup kalau di Inggris, atau Copa del Rey di Liga Spanyol ya, ataupun sistem ini biasanya berada pada kompetisi Liga Champions Asia, Liga Champions Eropa atau Europa League, AFC Cup, ataupun di Euro, Piala Asia ataupun Piala Dunia. Nah, kalau sistem turnamen seperti ini kan menuntut menang. Nah, kalau menang kan otomatis lolos ke babak selanjutnya sampai final. Kemudian kalau menang di final nanti ya hasilnya nanti akan juara. Nah, kebanyakan seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah tidak bisa mengikuti kerasnya kompetisi. Nah, kalau menurut saya ya ini tidak bisa mengikuti kerasnya kompetisi ini karena biasanya ini, kalau saya contohkan ini, biasanya tim yang baru promosi di tahun sebelumnya. Nah, kalau tim yang promosi di tahun sebelumnya untuk naik, contohnya ini seperti ke kasta tertinggi ini, biasanya ada sedikit gap atau kaget ya untuk bersaing dengan tim yang baru, bisa dikatakan di kompetisi teratas ya, atau kompetisi atas di sebelum kompetisi waktu itu. Nah ini juga ada beberapa ya cukup lumayan banyak kalau seingat saya ini, ada tim promosi kemudian berkompetisi yang di kasta atasnya kemudian degradasi lagi. Nah ini mungkin kalau bisa dikatakan masalah mental ya, mental ini bisa dikatakan tahun lalu saya contohkan ini beberapa pemain juga, wah ini tim ini baru promosi kemudian sering kalah gitu ya, tidak mendapatkan poin, akhirnya tim ini bisa turun ke kasta kedua. Nah karena mempunyai mindset tidak bisa bersaing di kompetisi atasnya ya di musim sebelumnya. Kemudian kalau yang keempat ini yang saya cukup kecewa ya, tapi untuk meneliti riset yang keempat ini saya no comment lah istilahnya ya, yaitu karena kalau di Indonesia ya, di Liga Indonesia ini, faktor yang keempat ini adalah mungkin bisa dikatakan faktor ini mempengaruhi, tapi kalau mencari risetnya ini agak sulit. Nah karena ini apa istilahnya, menghubungkan si orang-orang lingkup di tim tersebut ya. Nah jadi bukan sembarang orang ya, meskipun itu supporter tim tersebut ya, ini cukup tahu. Nah yang keempat ini yang saya maksudkan ini adalah faktor politik. Nah sekali lagi saya tidak komen untuk penjelasan saya yang ini, tapi memang ya kalau menurut saya ini ada beberapa tim ini yang degradasi karena faktor politik. Nah kemudian yang terakhir yang kelima ya, ini ada krisis finansial. Nah krisis finansial ini juga sering terjadi bahkan di liga-liga Eropa ya, yang pernah terjadi ini di Liga Italia. Waktu itu tim AC Parma ini bermain di Serie A, kemudian secara oleh FIGC selaku PSSI-nya di Italia ini akhirnya didegradasi ke Serie D, ke kasta keempat Liga Italia, karena memang tim AC Parma ini mengalami krisis finansial. Jadi dari kasta Serie A ya, kasta teratas ini langsung turun ke kasta keempat. Nah kemudian ini juga ada tim Skotlandia yaitu Glasgow Rangers ya. Ini juga sama seperti AC Parma. Glasgow Rangers ini mengalami krisis finansial kemudian didegradasikan ke kompetisi kasta ketiga Liga Skotlandia. Nah kalau krisis finansial ini jujur aja kalau di Liga Indonesia ini juga ada beberapa tim yang mengalami krisis ya, kemudian akhirnya harus turun kompetisi ke kasta bawah ya. Ini mungkin kalau di Liga Indonesia, kalau menurut mindset saya atau riset-riset yang saya baca ataupun yang saya dengar ya di media sosial, yaitu adalah krisis finansial ini yang menyebabkan pemain tersebut tidak mendapatkan gaji ya, gaji yang harus diterima ya oleh pemain tersebut, oleh pemain tim tersebut. Akhirnya pemain tersebut ini mainnya asal-asalan, bisa dikatakan seperti itu.
Nah, kalau pemain ini mainnya salah-salah, otomatis inkonsistensi untuk tim ini mendapatkan poin di liga atau di kompetisi. Ya, ini bisa dikatakan sangat sulit ya, karena mainnya sekali lagi asal-asalan. Nah, sehingga ini menyebabkan beberapa tim ini akhirnya degradasi karena krisis finansial kalau di Liga Indonesia. Nah, demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.